Khofifah efek ternyata tidak berpengaruh di pileg. Bu, apa ya? Nah, kita tahu partai pengusung Khofifah di Pilgub 2018 itu kan ada P3, Golkar, Demokrat, dan PAN. Yang punya koktail efek cuman Golkar. Tapi apa bener Golkar naik gara-gara Khofifah efek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Interupsi Rek. Hari ini kita ketemu lagi setelah sekian lama ngaso ya. Hari ini kita hadir dengan host baru, dengan lakon baru, dan narasumber yang baru. Narasumber kita kali ini adalah Mas Fatih Suud, jurnalis dan pengamat politik. Wah, luar biasa. Ya, ini pengamat politik di Jawa Timur yang senior. Mengikuti sebentar. Pengamat politik nyambi jurnalis atau jurnalis nyambi pengamat politik? Kedua-duanya. Oh iya. Karena analisanya sangat tajam. Mas Suud ini kan sudah mengikuti dari pemilu ke pemilu ya. Sudah sekian pemilu pasti sudah mengetahui proporsi incumbent yang lolos, yang gagal, terus yang berhasil terpilih lagi. Mungkin sudah hafal lah pemetaan terhadap kinerja incumbent ini. Gimana Mas Suud pada pemilu 2024 kali ini? Jangan dulu, ini sebelahnya dikenalkan dulu, ini juga tidak kalah penting ini. Sorry. Ini magur. Iya. Yang kedua narasumber kita adalah Ketua Pokja Indrapura, Bung Riko Abdiono. Saya panggil Bung karena senior. Sebentar. Ini kalau Mas Suud ini berapa tahun? Mas Suud berapa? Berapa tahun Mas Suud? 20 tahun. 20 tahun. Pak Riko berapa tahun? Sudah berapa tahun ini di di gedung DPRD ini? Mulai 2004. Lu. 2004 ya kadang kesini kadang enggak gitu kan masih floating riwari. Ini sudah 5 periode kepemiluan ya. Kalau anggota dewan sudah berapa kali? Jadi ngelontok ya, kalau bahasanya orang Jawa Timur ngelontok. Bukan hanya APBD ya. Jadi sekolah walik. Sehari setelah pemilu, anggota dewan sembunyi di mana? Pak Riko ini jangan-jangan tahu ini. Sehari setelah pemilu beliau sudah paham hitung-hitungannya nanti yang jadi siapa. Data-data sudah dikumpulkan semua. Oke, ya. Pak Riko, Pak Suud, selamat datang. Kita hari ini akan ngobrol panjang lebar tentang pemilu lah. Ya, karena tempat kita ini gedung di DPRD, maka kita akan rasan-rasan tentang siapa calon penghuni gedung DPRD ini. Hasil pemilu 2024. Wow. Nah, kita ini pakai penerawangan apa pakai hitungan? Oh. Ini kita bagi dua. Macam-macam. Iya. Kalau Pak Riko mungkin nanti bisa lewat hitung-hitungan. Nah, kalau soal terawangan ini Masuk Punden Institute ini jagonya ya. Iya. Pak Suud ini analisanya tajam ini. Pasti ada kisi-kisi yang Jangan-jangan kalau sebelum pemilu sudah tahu hasilnya Pak. Nah, biar nggak jadi asumsi ya, nggak jadi asumsi. Mungkin Pak Suud kira kasih kesempatan pertama untuk bagaimana terawangannya ini untuk pemilu 2024 ini. Dari pendataannya. Terima kasih. Sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, estimasi calon incumbent yang lolos ke DPRD Jatim tidak lebih dari 30%. Tidak lebih dari 30%. Dari berapa? Dari 120. Periode dulu kan 100 kursi. Itu sama juga. Tidak lebih dari 30%. Ini pengalaman dari setiap pemilu atau prediksi untuk pemilu 2024 ini? Pengalaman dari setiap pemilu 5 tahunan ini. Wow. Kenapa? Berarti mitos 30%.
Ya, Ya. mitos 30%. Oh, mitos 30% ini menarik, ini menakutkan ini. Apa itu Pak Suud? Saya kira ya banyak faktor. Memang yang pertama itu kebanyakan yang cukup satu periode itu karena faktor laki. Keberuntungan. Oke. Nasib ya, nasib. Ya, nasib. Garis tangan. Garis tangan ya. Dan dibantu oleh cocktail effect dari partainya yang lagi Oh. hit di Pilpres. Untuk tahun ini 2024 memang strateginya agak berbeda dan banyak caleg incumbent yang gagal karena masih mengadop strategi yang lama. Padahal kita tahu bahwa di 2024 ini serentak Pilpres dan Pileg. Kalau 2019 kemarin ada jeda waktu. Dan ini kebanyakan dari pengamatan kita banyak calon-calon incumbent ini yang tersedot fokus untuk Pilpres sehingga kurang memperhatikan kebutuhan dirinya sendiri. Berarti gagal fokus ya di pileg kali ini. Satu, gagal fokus, kedua terlalu pede. Karena kita tahu bahwa di pemilu tahun ini bisa kita anggap silent majority, ya kan? Wow. Jarang caleg yang turun ke desa-desa itu kan jarang. Yang ada kan cuma balihonya aja. Loh, tapi incumbent loh. Bukannya kalau incumbent itu ya mohon maaf dalam tanda kutip dapat privilege Pak Suud. Dia punya kesempatan reses, bertemu dengan konstituen. Kalau di DPRD Jatim itu ada namanya Wasbang, itu juga bisa bertemu dengan konstituen. Nah, artinya tidak ada alasan bagi mereka, khususnya yang incumbent ini untuk tidak terjun ke masyarakat. Mereka Apa benar seperti itu? Itu memang logika matematika politik seperti itu. Cuman di lapangan itu sangat berbeda. Bahwa visible power, kekuatan yang terlihat itu kadang-kadang kalah dengan hidden power. Waduh. Ini bahasa langit terus ini Pak Suud ini. Jadi hidden power ini kan yang istilah kerennya itu kan serangan fajar. Iya. Nah, ini kebanyakan calon-calon incumbent ini sudah habis tersedot alokasinya untuk kebutuhan partai, mendongkrak koktil efek dari Pilpres. berarti sia-sia mereka melakukan kerja-kerja politik kalau digeraji sama hidden power itu. Iya. Dan ya maaf ya, kita tahu sendiri bahwa di Jawa Timur ini yang di luar prediksi kita, Partai Demokrat. Iya. Runtang-runtung bahkan SBY keliling Jawa Timur untuk 02. Tapi hasilnya kan ini Pak Suud, datangnya kan terlambat. nah, meskipun terlambat Harusnya sama-sama dapat ya. harusnya untuk Jawa Timur harusnya seperti dengan Golkar secara nasional dapat koktil efek dari 02. Sekarang kita tanya pendapat dan analisa Ketua Pokja Indrapura, Bung Riko Abdiono. Ini menarik ini dari sisi analisanya. Sebentar. Sebelum Pak Riko ini menarik, yang Pak Suud tadi belum habis Pak Budi. Ini dikupas dulu ini apa? Yang terawangannya tadi bagaimana? Ini yang saya masih belum ketemu kan begini. Incumbent ini kan pirantinya banyak gitu loh. Masa hanya karena efek Pilpres karena tersedot ke situ terus akhirnya gagal. Nah, barangkali ada hal lain yang membuat mereka sehingga gagal gitu. Saya kira juga karena penempatan caleg juga yang cukup berpengaruh. Oh, ini strategi ya? Strategi ya. Jadi kalau kita lihat bahwa berdasarkan dari perolehan rekap yang kita lihat, beberapa partai yang calegnya itu fake, kayak PDIP, kemudian PKB,
ini perolehan suara calegnya ini agak dempet gitu loh. Cuman untuk partai-partai yang lain itu kelihatan incumbent-nya nonjol, yang lainnya itu di dalam sumur. Apa bukan karena minimnya petarung di dalam satu dapil itu sehingga Iya. suara partai kecil? Bisa jadi kayak gitu. Jadi salah strategi karena tidak menempatkan petarung itu Pak Budi ya. Iya. Oh ya, ini ada ini mungkin temuan ya, fenomena. Saya lihat di Partai Demokrat Pak Sud. Contoh ya, contoh. Partai Demokrat itu calon incumbent umumnya incumbent itu kan ada di posisi atas ya, posisi 1 ya. Kalau saya dilihat di pemilu hari ini, incumbent itu malah ada di posisi nomor 2. Jadi nomor 1-nya itu pendatang baru. Surabaya misalnya. Terus ada lagi Enggak. Surabaya mana? Demokrat nomor 1-nya tetap incumbent. oh enggak. Nomor 1 Pak Rasio. Oh, DPR provinsi ya. Iya, ini Ya, kita ya, bahas ya, provinsi ya. dulu Oh, karena ya, kita ya, DPR ya, Jatim, ya, Pak. ya, lupa. Jadi nomor 2 baru incumbent, Pacitan. Pak Hartoyo. Pak Hartoyo. Terus lagi di mana? Dapil Pacitan. Pacitan. Ya? Ponorogo, Trenggalek, Nah. Magetan. Dapil berapa itu? 9 ya? 9. Jadi nggak tahu ini apakah itu juga bagian dari salah strategi Pak Sud? Itu bisa jadi cukup berpengaruh, cuman saya kira Bapilu dari partai itu kan punya strategi tersendiri. Itu harapannya caleg-caleg pendatang baru itu bisa fight karena dikasih nomor 1. Oh. Harapannya seperti itu. Cuman realitas di lapangan mereka tidak fight sehingga tetap yang kerja cuman incumbent. Akhirnya suara partainya kurang terdongkrak. Jadi besar dari sisi perolehan calegnya tapi partainya kecil. Oke. Apakah karena juga pergantian dukungan di Pilpres itu kalau menurut? Tidak juga. Jadi memang saya lihat sekarang ini kalau di lapangan memang kalau tidak punya istilahnya struktur partai mulai ranting atau apa, itu memang yang diuntungkan itu hanya untuk caleg kabupaten kota. Apalagi strategi yang dipakai paket. Jadi mulai DPR RI, provinsi, kemudian kabupaten kota. Kita di lapangan di warung kopi sering cangkruk gitu, banyak yang istilahnya serangan-serangan fajar itu. Kompensasi yang terakhir itu lucu, sudahlah yang penting caleg DPRD kabupaten kota, yang lain free. Padahal itu duitnya patungan. Caleg RI maupun caleg provinsi. Kadang duitnya yang RI malah yang paling Bisa jadi. Oke Pak Suud, ini mungkin Pak Suud dibanding dulu ya. Nanti Ya. diulas berikutnya. Nah, ini sekarang ini Pak Budi, hitung-hitungannya bagaimana ini? Ya. Jadi Teknisnya. ya entah secara statistik atau apa itu. Nah, ini Pak Riko mungkin bisa menjelaskan Pak Riko, kenapa incumbent pada periode kali ini turun minim yang lolos lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tentu juga lah ya. Oh ya. Incumbent itu kan punya banyak sumber daya. Ini kan masih perhitungan ya, belum final semua ya. Belum final. Masih tunggu tanggal berapa itu. Mungkin Ini masih prediksi lah. ya. Dari kacamata kita sebenarnya perhitungan suara itu tidak lepas dari permainan di hari H. Di menit akhir itu ya penghitungan. Di hari H itu mulai hari coblosan, ya kan, sampai nanti penetapan. Bahkan mungkin penetapan di KPU kabupaten kota. Nah itu. Kalau pengalaman saya mengikuti pemilu-pemilu itu, tidak ada yang pasti sebelum selesai kabupaten kotanya. Penghitungan di kabupaten kota. Meskipun rekap di provinsi sudah dimulai.
akhirnya rekap provinsi molor kebanyakan. Pasti molor karena menunggu kabupaten kota. Ini contoh yang hari ini ya, itu kota Surabaya ini. Kota Surabaya masih selesai 35%. Hasil suara coblosan kemarin yang masuk. Belum lagi ini yang menarik di Jawa Timur ini paling menarik ini Madura sampai hari ini penghitungannya masih 20%. Padahal kalau daerah dari lain, tahapan pemilu harusnya sudah berapa? Harusnya sudah beres. Sudah beres kabupaten ya. Kota. Tadi malam kita masih dengar di Pamekasan masih ribut. Penghitungannya deadlock apa gitu. Ini yang menarik faktor apa yang membuat maka itu sampai molor terus itu? Iya, kalau saya simpulkan dari pemilu ke pemilu sampai pemilu hari ini, kita berjuang sejak jauh hari ya. 5 tahun kemarin mungkin berjuang turun ke bawah. Ya ini yang sering dialami incumbent kemudian ya. Kampanye, enggak hanya kampanye, hanya program-program waktu dia jadi anggota dewan, dia sering bawa nih ke masyarakat ke bawah gitu. Tapi semuanya itu seperti apa ya? Sirna. Ketika nggak ono wujudnya itu ya, nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Masyarakat kita ini nggak tahu nih karakternya apa ya. Atau mereka ini sudah cerdas ataukah mereka ini tidak bisa dipercaya. Masyarakat di bawah itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah dapat program, sudah dikasih bantuan mungkin, bahkan sering dilibatkan dalam sejumlah acara, tapi ketika hari H tanda kutipnya minta lagi lah gitu. Jadi bukan karena tidak turun Pak Eriko ya. Bukan ya. Sudah turun, sudah nyampe ya. Kita tiap hari di DPRD Jatim ini tahu kok anggota dewan ini kerja keras, turun selalu, reses minimal reses lah turun kan. Belum lagi kegiatan yang tadi sampean sebut, ada waspam, ada workshop, itu kan bukti bahwa anggota dewan bekerja untuk rakyat. Mereka mewakili untuk rakyat. Ini anggota dewan sebenarnya kita acungi jempol lah urusan kerja itu kan. Tapi apakah ngefek ke pemilu? Nah, ini testimoni dari beberapa anggota dewan yang suaranya kemarin nyaris gak jadi, terus kemudian jadi, itu mereka geleng-geleng dengan pemilu yang 2024 ini. Katanya lebih sadis dari pemilu 2019 itu. Saya nggak bisa tahu karena nggak pernah nyalek soalnya. Ada bahasa yang lebih kasar, lebih brutal. Lebih brutal. Nah itu dijadikan ukuran, jadikan hitungan, jadi apa ya? Kadang seringkali tidak relevan dengan kerja-kerja politiknya dewan, kemudian menjadi suara. Nah, maka di politik itu yang menang adalah sentuhan terakhir ya. Sentuhan terakhir. Apa? Serangan fajar. Last minute. Nah itu kita juga susah ini menuduh ini serangan fajar, apakah itu mereka ngasih sesuatu di ini kan kita nggak tahu ya, kita bukan pelaku ya, cuma dengar kasakusuk katanya nih. Saya dengar kayak di Gresik itu, ini ada saudara saya itu bilang satu rumah dia didatangi 5 caleg gitu kan, 5 caleg dan sama-sama provinsi gitu, sama-sama RI gitu kan. Padahal di rumah itu ada orangnya ada 5 caleg ngasih semua 5 itu. Jadi satu keluarga dapat 5 serangan tadi. Kan lumayan. 5 sentuhan lah ya. Dapat masalahnya nanti milih siapa ini kalau 5 ngasih gitu kan, milihnya hanya 1. Yang paling besar mungkin. Enggak. Siapa yang paling bisa mempengaruhi di rumah itu kan? Ya itu tadi akhirnya pemilunya pemilu yang lebih brutal ya kata sampean tadi kan. Ini ngeri ya. Kalau kita ukur di perhitungan ya, kalau sampai hari ini yang sudah final itu saya punya datanya dari rekap kecamatan. Itu artinya rekap dari kabupaten atau kotanya sudah selesai ya. Itu di Dapil Sidoarjo sama Dapil 2 ya, Jatim 2 sama Dapil Jatim 6 Malang Raya. Ya itu yang saya sudah punya final. Sudah final. Ya, per kecamatan kita ada. Sudah tidak bisa berubah ya? Ya ini pentingnya media juga. Saya pernah ngobrol ke orang-orang caleg-caleg, kalau sudah punya data fix, punya data pasti C1 atau D4 ya, D Plano ya, itu di hasil namanya. Itu rekap semua angka sudah ada. Itu segera
publikasikan bersama teman-teman media, terutama teman-teman Pok Jai sehingga publik Indrapura bisa ikut mengawasi gitu ya. Iya, kalau enggak ntar ada diubah-ubah, ya kan? Bahkan justru seharusnya mulai dari C1, ya, DTPS itu harusnya. Ini ini untuk KPU juga ya. Di C1 itu KPU harus menyiapkan data yang itu langsung dipublikasikan yang valid itu. Jangan seperti hari ini pakai Sirekap ya kacau balau gitu kan. Katanya membantu untuk tapi ya tidak bisa dipertanggungjawabkan, datanya masih kacau-kacau gitu kan. Jadi nanti semua bisa mengawal ya. Iya. Ya ini kalau teman-teman media nggak ikut ngawal atau nggak berburu tadi data penghitungan kecamatan ya rawan dong nanti ada diubah-ubah ya. Itu segala kesempatan akan dilakukan soalnya sama caleg ini kan. Caleg pengen jadi segala cara lah pastinya. Ini apakah ini salah ya? Enggak juga, ini strategi politik gitu kan. Nah, itu ya itulah sedikit paling tidak meminimalisasi itu ya terjadinya hal-hal yang itu tadi ya yang tidak diinginkan ya. Ya nggak bisa juga. Di beberapa daerah kadang orang sampai bertengkar gitu kan. Kan banyak tuh video-video penghitungan ribut gitu kan. Iya. Nah itu memang cara untuk entah itu mengamankan suara, entah mau menambah suara, mau mencuri suara atau suaranya dicuri orang gitu kan. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi? Nah itu problem lain lagi yang harus dituntaskan oleh KPU atau Bawaslu lah. Ya harus sering-sering gandeng media lah. Jadi itu ya yang membuat penghitungan molor sampai sekarang di beberapa daerah itu. Iya, ya kita heran. Saya sampai hari ini masih baru punya dapil 6 sama dapil 2. Itu pun juga masih diprotes-protes orang kadang. Ada yang telepon gitu kan. Itu datamu bener apa enggak gitu. Yeah. Ini loh dari D Plano lah, D4 DA namanya. Formulir DA. Itu masih dibantah. Berarti kan masih ada upaya-upaya lagi. Mereka berjuang pengen jadi ya kenceng memang. Lah, ini kemudian kan menggugurkan tadi kerja-kerja politik selama 5 tahun kemarin incumbent. Kalau kita ukur ya di dapil mana Sidoarjo misalnya itu incumbent yang potensi nggak jadi 1 ya cuma ya. Pak Kulem ya kemungkinan ya. Terus dapil 6 lebih parah nih, ada sekitar 5 incumbent yang nggak jadi. 5? Iya. Nah yang jadi lagi partai besar atau partai kecil ini? Rata? Iya, partai besar juga. PDI yang kemarin dapat 3 atau 4 kursi ya PDI itu. Ya sekarang tetap 3 tapi orang baru ganti berbeda. Gitu kan. Iya. Terus Golkar ya tetap siapa? Dulu Golkar Pak Siadi ya tetap jadi gitu kan. Gerindra nambah 1. Lah ada yang nggak jadi siapa itu Demokrat misalnya karena naik DPR RI Mas Agus Dono itu sekarang tetap orang baru jadi lagi tetap dapat kursinya tapi incumbentnya Mas Agus Dono kan nah itu nggak jadi karena maju DPR RI gitu. Selain 2 dapil itu semuanya masih data yang belum final nggak ada gitu. Sebentar Pak Riko, kembali ke statement Pak Riko tadi. Ini teman-teman atau anggota Dewan Incumbent yang tidak jadi itu karena memang tidak dipilih atau memang suaranya kecil atau memang ada sesuatu sehingga gagal gitu karena tidak dikawal misalnya. Ya banyak faktor. Ketika mereka turun itu kan ketemu masyarakat hari ini ketika didatangi oleh anggota dewan ya caleg ya terutama itu mereka pasti tak bantu gitu kan. Cuma kan kapan turunnya nih? Ketika 3 bulan lalu atau setahun yang lalu ya waktu coblosan lupa dong. Lupa urusannya bisa lupa tadi. Tapi karena seharusnya kalau anggota incumbent itu punya mesin politik yang kuat kan bisa mendata sampai hari H sampai itu. Apakah itu karena mungkin mesin politiknya yang belum kuat atau saya cek faktor lain?
saya cek beberapa anggota dewan itu yang saya lihat ini semangat turun ke bawah. Mereka sudah punya tim, bahkan timnya per desa. Itu dilakukan. Hampir semua anggota dewan di DPR Jatim ini saya lihat sudah punya tim semua. Sudah rapi lah pekerjaan mereka. Pak ini Beatrice tahu ya. Wah, dia saya pilih pernah, siapa. Betul. Saya pernah dikasih tahu ini data rekap KTP nama ya kan. Ada KTP-nya juga bahkan. Ada nomor teleponnya juga. Ini nanti milih saya katanya gitu. Dapat dari mana? Data relawan saya yang kerja nyari data. Sudah mengenalkan lah relawannya bekerja, yang bahkan digaji per bulan relawannya. Mungkin sudah 6 bulan ini bekerja gitu. Gajian nih mereka relawannya. Nyatanya kemudian waktu hari H melesetnya 50% lebih. 50% lebih? Iya, hitung-hitungan waktu itu saya sebulan lalu ketemu salah satu anggota dewan, dia sudah optimis banget. Suara saya di dapil ini sudah 100.000 sekian katanya gitu. Angka 100.000 itu menjadi acuan untuk aman lah untuk jadi anggota DPRD Jatim. Itu baterainya juga suaranya bagus, nomor caleg pribadinya juga bisa aman lah dengan angka 100.000 itu. Posisi aman ya berarti. Ya, kebanyakan anggota dewan kemudian nyari angka 120.000 lah target dia kerja itu. Nyari tadi nama, by name, dan address sampai 120.000 gitu kan. Dengan perkiraan meleset mungkin 10%, 20%. Begitu hari H coblosan ada seminggu dihitung lagi, direkap berdasarkan data TPS, dia cerita melesetnya 50% gitu. Dan dia nggak jadi. Saya nggak sebut namanya, nggak enak sungkan nanti. Gitu, ini problem-problem yang kalau dibilang nggak kerja ya kerja anggota dewan. Pak Riko, gitu. Ini partai itu ini kan event 5 tahunan kan sebenarnya sudah terprediksi kan, sehingga dia harus menempatkan orang-orangnya siapa, di mana ya. Nah, pertanyaan saya, partai politik ini apa tidak melakukan survei terlebih dahulu terhadap caleg yang akan dijagokan di dapil itu? Satu itu. Survei kedua misalnya, kira-kira kalau dapil A misalnya, dapil 1 misalnya, ini strategi yang cocok apa, sentuhannya apa. Nah, itu kan biasanya bisa terbaca dari survei ya. Yeah. Nah, partai-partai ini khususnya yang besar lah yang gini. Nah, apakah tidak melakukan seperti itu, Pak Riko? Sudah sangat melakukan. Hampir semua partai menggandeng lembaga survei. Sudah ada data-data yang masuk. Hanya saja problem hasil survei itu tidak linear dengan kemampuan finansial caleg. Sudah diukur nih tokoh, ketokohannya bagus gitu kan, kira-kira orangnya juga sering masuk TV gitu kira-kira kan. Ini cukup dikenal ya kan, vokal gitu. Bahkan ada yang datengin artis gitu kan. Yeah. Pokoknya sudah bagus, terus incumbent sudah pasti setiap hari sering turun ke bawah gitu kan. Berarti begitu kerja politik ada finansial yang harus dilakukan. Ngopi sama masyarakat enggak biaya juga gitu. Minimal itu. Intinya faktor Tapi elektabilitas bukan menurut saya bisa jadi iya, bisa. Ya. Jadi menurut saya bisa jadi bahwa partai politik lupa bahwa kita tahu image masyarakat selama ini terhadap lembaga legislatif itu adalah minus dibanding lembaga-lembaga yang lain. Sehingga di pemilu ini adalah penghakiman. Jadi pemilih kita sudah cerdas. Jadi niteni gitu Pak Suud ya? Iya. Dan itu juga karena juga ini yang agak menarik menurut saya, bahwa jargon perubahan itu bukan nyerempet ke pilpresnya, tapi ke pileknya. Bahaya ya. Jadi masyarakat yang sudah punya justifikasi di pemilu besok akan saya hakimi lembaga legislatif yang tidak sesuai ekspektasi dari masyarakat, dilakukan sekarang. Pembalasannya di DPR. Pembalasan sekarang. Perubahan. Bukan di pilpres yang perubahan. Iya. Itu mungkin bisa jadi kenapa incumbent banyak yang gagal. Ya apalagi ini kan
faktor dulu itu ya kalau pemilu 2019 ini. Cuma ini kadang sering dibantal sama orang-orang, terutama ini Partai PDI ya. PDI dulu tiba-tiba kan besar, suaranya banyak, satu-satu bisa minimal 2 orang, 3 orang gitu anggota dewan yang lolos. Saat itu ada efek dari Pak Jokowi. Jokowi efek itu sangat ke PDI sangat luar biasa. Pak Jokowi itu orang PDI dan efeknya ke PDI yang suaranya terlalu besar. Bahkan ada caleg yang jadi kemarin dia cuma modal kecil, ada yang ngomong cuma modal 200 juta, 500 juta gitu katanya. Sudah bisa jadi anggota dewan karena ya itu tadi mungkin biayanya ngopi-ngopi aja gitu kan. Ya, jadi tapi ada efek dari elektoralnya presiden waktu itu efeknya. Total efeknya. Sehingga jadi kemudian. Nah, hari ini kan peta politiknya berubah. Nah, Pak Jokowi tidak mendukung PDI gitu kan sekarang. Sekarang yang menang yang kemarin hasil quick count ya. Quick count sementara kan Prabowo yang menang ya. Sehingga PDI beberapa turun kemudian suaranya. Tapi secara nasional juga ada agak aneh. Di nasional PDI menang, tapi di Jawa Timur PDI kalah sama PKB. Ini hitungan periode lalu. Periode lalu menang siapa? Kemarin kan PDI yang menang. PDI ya. PDI menang kursi, tapi suaranya tetap menang PKB kemarin. Kalau sekarang kursi dan suara sama-sama kalah. Ya prediksi yang sekarang masuk ya sementara ya data kita ya. Kemarin sudah confirm ke orang-orang PKB. Tapi ini kan belum selesai itu. Ya, tapi sudah confirm kita. Bayangnya hitungan sudah kita punya data katanya. Sudah punya angkanya tapi belum punya yang kursi-kursinya tadi masih belum. Komposisi pimpinan nanti berubah juga ya? Ketua DPRD bisa PKB. Berarti kurang pas ya dalam merumuskan jargon perubahan itu. Akhirnya nyasarnya ke caleg. Enggak, yang menarik lagi kenapa sukses story yang pernah dicapai oleh Demokrat dan Pak SBY sehingga menjadi juara di Jawa Timur. Nah, itu juga kemudian efeknya Pilpres PDI di eranya Pak Jokowi ini tidak diikuti Gerindra. Nah, sekarang juga sekarang enggak. Ini anehnya itu. Anehnya sih. Kalau merujuk itu harusnya ini ya, harusnya Gerindra tinggi ya. Harusnya apalagi menang. Masalahnya SBY versi quick count. SBY partai pendatang baru dulu yang tidak punya basis massa yang jelas. Tapi dengan SBY efek Demokrat bisa menjadi juara di Jawa Timur. Mungkin kalau itu nanti bisa di periode kedua Pak Prabowo mungkin. Iya. Belum, nggak tahu belum lagi. ditentukan loh ini. KPU belum membuat keputusan. Kan kemungkinan bisa. Iya. Siapa pemenang Pilpres kali ini? Ya memang kalau 2 putaran gimana? Oh iya. Kalau Mas Budi kan memang sudah percaya sama quick count gitu kan. Nah, kalau kita tunggulah hasilnya dulu. Oke Pak Riko, ini kita tahan dulu Pak Suud. Habis ini masih ada pembicaraan lagi. Pemirsa, kita rehat sejenak untuk ke segmen selanjutnya. Jumpa lagi di Interupsi Indrapura TV. Jumpa lagi dengan podcast Interupsi Re. Masih dengan tema yang sama, Pemilu Legislatif 2024 untuk DPRD Jawa Timur. Sumber daya kuat, tapi suara gak ngangkat. Gak bahaya ta? Narasumber kami masih sama. Ada senior kita, Pak Riko Abiono. Selamat dan juga pemilik Punden Institute, Ustadz Fatih Suud. Melanjutkan wartawan senior dan pengamat politik. Ini
menyambung pembicaraan di segmen pertama tadi Pak Riko. Ya. Jadi ternyata ini pemirsa biar tidak lupa. Jadi kita tadi mengulas ternyata ada beberapa mayoritas mungkin ya incumbent yang justru tidak atau gagal masuk lagi ke DPRD Jawa Timur. Nah, mungkin Pak Riko bisa menjelaskan ini. Ini tadi macam-macam, ada karena strategi, ada karena garis tangan, ada karena serangan fajar. Nah, sekarang mungkin partai politiknya ini, Pak. Pimpinan partai ini. Bagaimana sih kinerja ketua-ketua parpol di Jawa Timur ini dalam mengerek suara partainya yang telah bekerja 5 tahun ini? Gimana cara dia, terus perolehannya kok? Kita lihat kan ada partai yang perolehannya naik signifikan, ada yang stabil, ada yang justru menurun. Kita mau tanya, apakah ini efek dukungan pilpres, apa memang kinerja mereka yang kurang maksimal selama 5 tahun ini? Pak bahaya dah. Terus yang ketiga, adakah Kofifa efek yang bisa dinikmati oleh parpol-parpol di Jawa Timur? Kita tahu beberapa partai pendukung Kofifa ada yang susah payah untuk menaikkan suaranya di Jatim. Mungkin analisa dari Pak Riko dan Mas Fatih Suud ini bisa menjabarkan fenomena-fenomena seperti itu. Ini pertanyaannya Pak Chendrapura ini berat-berat. Menarik. Saya mengawali dulu, Bu. Iya. Untuk memancing aja. Jadi yang pertama, fenomena yang terjadi di Jawa Timur, ketua partai yang merangkap jabatan eksekutif ini rata-rata hasilnya nggak maksimal. Sebagai contoh, yang pertama, Kalau legislatif Demokrat, Emil menjabat sebagai Wagub. Kemudian yang kedua, P3, Bu Nyai Munjida sebagai Bupati di Jombang. Oke. Jadi ini menarik irisan ini. Sebaliknya yang ya katakanlah PAN dan Golkar, keduanya dipimpin politisi muda, sama-sama jebolan Senayan. Cuman hasilnya tidak sama. Golkar melejit, PAN malah turun. Yang kedua, dan ini juga semakin diperjelas bahwa ranah eksekutif dan legislatif itu jauh berbeda. Bahkan menurut saya, kalau undang-undang politik pemilu serentak ini perlu dikoreksi juga. Justru yang bisa serentak itu bukan di tingkat pusat, tapi di tingkat daerah. Karena kita tahu bahwa sesuai undang-undang pemerintahan daerah, yang dinamakan pemerintahan daerah adalah eksekutif dan legislatif. Cuma di tingkat pusat tidak. Justru ini perlu dikoreksi juga menurut saya. Jadi bukan pilpres gandeng pileg, bukan, tapi pilkada gandeng pileg. Itu yang menurut saya karena satu irisan sesuai dengan kewenangannya. Dan yang kedua, diperjelas juga bahwa eksekutif di ranah partai politik maupun pileg ini memang ambigu. Di satu daerah memang bisa merubah peta politik daerah yang dulunya bukan basis menjadi basis. Contohnya seperti Madiun. Daerah Matraman itu dulunya basisnya nasionalis. Cuman pasca PKB punya Bupati Pak Muhtarom, jadi lumbung suara PKB sekarang. Madiun Magetan. Berarti hebat ya. Iya. Bisa. Cuman yang menarik lagi di sini. Tapi di sana banyak pondoknya loh Mas Suud. Lah makanya
potensi itu ada ketika dirubah dengan pola eksekutif yang sukses. Jadi PKB bisa melejit di sana karena Eksekutifnya sukses. eksekutif yang diusung sukses. Ukuran sukses atau tidak itu gimana, Pak Suud? Ya paling tidak basis merah sekarang tergerus oleh suara hijau. Padahal di wilayah Matraman terkenal basisnya merah. Nah, cuman yang untuk kasus di Pileg dan Pilpres serentak ini, menurut saya yang menarik juga Khofifah efek ternyata tidak berpengaruh di Pileg. Apa ya? Nah, kita tahu partai pengusung Khofifah di Pilgub 2018 itu kan ada P3, Golkar, Demokrat, dan PAN. Yang punya koktail efek cuman Golkar. Tapi apa benar Golkar naik gara-gara Khofifah efek? Pertanyaan kan seperti itu. Lah, Apa karena Bu Gowo sering pakai jilbab kuning ya? Badik nah ini kuning. kan menarik. dari empat partai, satu partai mendapatkan Suara yang signifikan. suara signifikan. Cuman yang tiga, katakanlah ini skornya 2-1. Karena apa? Karena P3 itu kan mendukung ke salah pilih lah 03 kayak gitu ya. Sehingga kurang mendapatkan ekor dari Ekor Pilpres. Sementara Demokrat, PAN ini sama-sama mendukung 02. Cuman kenapa Khofifah efek yang begitu membahana di Jawa Timur tidak merembet ke perolehan pilegnya? Ini juga bisa jadi koreksi juga menurut saya. Bisa jadi rekom yang sudah diberikan itu nanti pada hari hanya bisa saja berubah. Gitu ya? Wah, gak bahaya. Yang namanya politik itu kan ilmu kemungkinan. Enggak, apa-apa. Penjelasan ilmiahnya bagaimana? Ya, katakanlah kalau duet incumbent ini ya untuk Pilgub ya. Nah, sekarang ini justru yang berpeluang untuk digandeng Bu Khofifah kalau berdasarkan perolehan suara kursi di Pileg 2024 ya Golkar. Ya kan? Golkar tertinggi dari 4 partai pengusung Bu Khofifah kemarin. Tapi kan Sebentar Pak Suud, ini Bu Khofifah itu kan hadir sebagai apa? TKN untuk Pilpres, bukan untuk Pileg. Apakah itu berkaitan? Yang namanya pemilu serentak, namanya juga serentak. Saya kira ya itu bagian daripada politik moral untuk balas budi kepada partai-partai pengusungnya dulu. Paling tidak ya ini juga untuk memperkuat ketika dia akan maju lagi di 2024 besok. Kalau partai-partai kemarin katakanlah nggak dapat ekor jasnya ya mungkin saja untuk pilgub besok ya istilahnya ya nggak mau bekerja keras. Itu lebih baik. Iya, bagaimana ini Pak Riko? Apakah karena memang persoalan Khofifah efek atau memang karena kerja partai yang apa namanya tidak maksimal? Saya pikir begini ya, kalau melihat dari seluruh partai ini semuanya ketika Pilpres, ketika Pileg ini pasti berkaitan. Mereka mendukung atau partai ini mendukung calon presiden juga punya tujuan dan maksud, ya. Ada targetnya juga supaya tadi mungkin paling minimal ada efek ekor jas. Ketika mendukung Ganjar ya PDIP ini dapat efeknya gitu kan, terus sebaliknya kadang kenyataannya kan kemudian yang bagus PDI-nya tapi capresnya malah 17% gitu kan. Nah, di partai yang menang, di partai yang mengusung capres yang menang ya, ini juga awalnya mungkin kepinginnya dapat efek dari capres, tapi realita
Kemudian waktu perjalanan strategi menjelang pemilu, menjelang coblosan kan bermacam-macam. Nah, saya ada bocoran sedikit soal Golkar tadi, Pak Sud. Kenapa Golkar itu naik? Ini sumber di lingkungan kantor Golkar di Ayan. Ya, di Gera Beringin itu. Ini infonya ini agak cerdas juga. Golkar ini beda dengan partai yang lain. Kita ambil contoh ya, Gerindra misalnya. Gerindra ini ketika Pilpres ada tahapan-tahapan kampanye Pilpres itu mereka cenderung bikin acara gede-gede. Ya. Pengerahan massa ya. Kampanye akbar tadi, ya kita Gerindra ada pernah berapa kali? Sidoarjo. 2 kali kalau nggak salah, Sidoarjo sama Malang. gitu. Lalu Demokrat ini banyak malah. Kita sempat ikut juga yang di Malang ada, di mana? Lumajang, Jember ya. Gresik, Lamongan. Ya ada kampanye besar. Lamongan juga ketumnya datang, ketum Demokrat kampanye Prabowo. Semuanya kegiatannya Pak SBY datang juga kampanye Prabowo. Kegiatannya banyak Demokrat ini. Gerindra juga kegiatannya banyak, kampanye akbar. Itu kalau kita logikanya kita pelajari, kampanye itu pasti adalah kepentingannya capres. Bocorannya adalah dana untuk kampanye akbar itu dari capres. Bukan dari bukan dari partai di Jawa Timur apalagi kan. Saya kira kok enggak. Cenderungnya adalah dari capres. Ya ibaratnya begini, capres ini kan berkepentingan tuh. Yang punya mesin politik di bawah ini kan partai. Mesin politik itu kan struktur atau segalanya itu kan yang punya partai. Nah, capres tinggal bayar aja ke partai-partai itu. Tinggal bayar atau mungkin saya dialokasikan anggaran. Semua partai dapat. Hanya seperti saya sebut tadi, Gerindra langsung habis dibikin kampanye, Demokrat juga habis. Nah yang canggih ini Golkar ternyata. Golkar coba diingat-ingat lagi pemilu kemarin. Pernah nggak ada kampanye akbar Golkar di Jawa Timur? Enggak. Ya, nggak ada. Kampanyenya cukup ini, Pak. Kan? Cukup pertemuan Pak Erlangga dengan Pak Jokowi. Nah, itu yang diekspos berulang-ulang kan itu. Tapi kan Jakarta. Ini kalau disiarkan publik melihat ini luar biasa ini. Lah pertanyaannya. Apa bukan itu ya? Efek sehingga Golkar naik itu? Enggak ya? Simpel saja. Kemarin yang saya tadi sebut ada alokasi anggaran untuk kampanyenya capres ke partai-partai. Ini ketika di Golkar anggaran itu nggak dipakai untuk kampanye, saving untuk pileg, di saving untuk kepentingan pemilu. Tapi ya sama-sama untuk kepentingan Prabowo juga, untuk capres juga. Tapi ini lebih gandengnya ini caleg-caleg yang turun ke bawah. Minutes itu ya. Iya. Ya kalau kita asumsi ya, ini asumsi ya. Mungkin nih kalau anggaran untuk kampanye itu 1 miliar namanya gitu kan. Ini 1 miliarnya nggak dipakai buat kampanye akbar, nggak perlu nyewa lapangan, nggak perlu datengin massa, nggak perlu bikin atribut, tapi langsung direct dibagikan ke masyarakat dalam bentuk mungkin pamflet atau apa, atau yang ya ini yang dominan kerja adalah kerja partai untuk dongkrak suara partai juga. Ya ini menurut saya sih Golkar agak cerdas urusan ini sehingga efeknya terbukti naik gitu. Partai lain enggak gitu. Tapi apakah itu sama dengan yang capres lain? Yang kita melihat beda juga, seperti PKB misalnya. PKB banyak kegiatan, bahkan paling banyak mungkin dibanding Nasdem ya. Tapi PKB juga naik juga suaranya. Sekarang mungkin kabarnya kan PKB calon pemenang di Jawa Timur kan. Dia sering kampanye, Anies kampanye di Jatim bolak-balik juga gitu kan. Nah, apalagi PDI kampanye Ganjar ya, wah berkali-kali itu istilahnya
nama kampanyenya Banteng apa itu? Ketaton. Apa itu rupanya yang di Malang di mana gitu kan banyak itu. Itu yang ngefek ke PDI. Kerja mereka mungkin tadi yang saya sebut ada dana pilpres dari capres itu dimanfaatkan dengan baik oleh PDI dengan PKB. Nah, kalau di Prabowo yang cerdas Golkar. Gitu kan dia. Ngomong soal dana itu partai politik kan punya ini ya, punya banpol ya. Bantuan politik istilahnya. Iya. Nah, apakah ini tidak cukup efektif untuk membantu perolehan suara mereka untuk kerja-kerja politik mereka? Wah, ini yang setahu saya ya, Pak. Banpol itu kebanyakan baru cair nih akhir tahun anggaran kemarin biasanya. 2023 kemarin. Pemilunya Februari gitu. Ya mungkin ada kegiatan-kegiatan partai yang menggunakan dana banpol, sosialisasi, pendidikan politik itu kan boleh. Tapi begitu pemilunya Februari, ya tadi yang saya sebut orang lupa kadang. Jadi banpol itu sebesar apapun kemudian efeknya ya nggak terlalu besar kemudian. Sama dengan tadi kegiatan-kegiatannya para anggota dewan yang incumbent, ternyata ada yang kemudian nggak jadi. Itu efek-efek dari itu ya, orang masyarakat sekarang sentuhan terakhir yang paling menentukan. Mengesankan. Khusus untuk Golkar saya juga punya catatan tersendiri bahwa bisa jadi peningkatan suara dari Golkar Jawa Timur maupun di tingkat pusat itu juga karena yang menarik ini fenomena dekengan pusat Gus Ikdam. Anyar iki. Karena kita tahu bahwa bagaimana kedekatan ketua Golkar Jatim Pak Sarmuji hampir aktif di tiap pengajian mingguan Gus Ikdam. Bahkan sampai memfasilitasi untuk hapus tato kayak gitu. Makanya di dapil sana sekarang dapat dua kursi, salah satunya mantan Sekda Prof Jatim naik kursi RI. Itu kan artinya bahwa di daerah tertentu di Jawa Timur sistem primordial dari pemilih itu masih kuat juga. Artinya tergantung pada tokoh key people di suatu daerah. Jadi patron kiai ini menentukan ya. Iya. Dan itu Golkar dapatkan momen itu untuk pemilu 2024 ini. Karena kita tahu dekengan pusat eksternal kan sangat fenomenal. Tapi yang hadir di jamaahnya Gus Ikdam kalau memang itu jadi faktor, bukannya juga banyak selain yang sampean sebut tadi. Loh. Katakanlah kalau 02 itu calonnya langsung, ya kan? Wapresnya yang hadir. Sementara di 01 hanya anak-anaknya. Oh iya. Iya kan? 03 istrinya. Ya, 03 istrinya. Apalagi juga waktu di Solo juga hadir. Jadi artinya di Jawa Timur ini patron kiai atau ulama itu masih bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk mendulang suara. Terutama di Madura ya. Madura itu kan patron kiai juga begitu besar lah. Jadi orang memilih ikut kiainya milih siapa kan gitu. Untuk Madura saya kira sekarang ini justru sudah agak cair. Itu? Iya. Dibanding ya pasca almarhum Yai Fuad lah. Jadi untuk kawasan Madura ini saya kira justru yang munculnya tokoh baru. Kita tahu bahwa Ketua PDI Jawa Timur Said Abdullah itu adalah orang Sumeneb. Dan sekarang kita lihat di Madura suara PDI 1 lumayan tertinggi. Said Abdullah dapat suara tertinggi juga ya. Jadi kan istilahnya polanya sudah berubah dari yang sebelumnya di Madura ini.
patronnya sudah berubah, bukan lagi ke ulama murni, cuman juga kaum feodal juga. Berarti yang isitasnya kuat. intinya ketua parpol yang duduk, pimpinan parpol yang duduk di pemerintahan itu bukan jaminan ya untuk meningkatkan elektabilitas atau meraih suara di pemilu 2024 ya. Kita lihat juga mungkin P3 yang tadi disebutkan. Jadi studi kasus kayaknya ya itu barangkali ada mahasiswa yang mau menjadikan tesis atau atau mungkin karena ini Mas Budi, kepala daerah itu dia lebih fokus bagaimana membangun daerah, bukan bagaimana membangun partai. Ya. Iya. Terus sejauh mana efek elektoral yang bisa dinikmati oleh parpol terhadap dukungan capres? Ini kan ada yang nggak linear, misalkan dari Gerindra, dari Golkar dan partai-partai lain. Apakah itu juga berhubungan dengan kondisi masyarakat di Jawa Timur? Mungkin faktor Nahdien juga. Kalau menurut Mas Ud seperti apa? Saya kira memang berimbang. Jadi melihat pola-pola yang ada di masyarakat itu lucu. Jadi kadang-kadang kita kalau lagi ngopi cangkruk gitu ya, kasihan Pak Prabowo sudah 4 kali. Apalagi efek kasihan ternyata. Iya, di Jawa Timur sudah ada contohnya, Bu Kofifa 3 kali. Sudah jadi. Dan itu fenomena seperti itu banyak kalau kita lagi di bawah ya, kumpul sama masyarakat yang di bawah cangkruan gitu kan. Atau bukan kasihan Pak Su, tapi istiqomahnya ya. Ya bisa jadi. Kegigihannya. Ini kan luar biasa. Itu bukti bahwa memang punya niat baik untuk bangsa dan negara ini, ya kan? Iya. Ya, kan? Kita harus husnudzon lah. Iya kan? Kalau nggak punya niat baik, ya maju sekali aja selesai. Besok ada maju lagi ya nggak mau kan gitu. Ini kalau sudah jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara mungkin apapun dilakukan ya justru Pak Prabowo termotivasi oleh Bu Kofifa kan, terinspirasi oleh Bu Kofifa. Akhirnya jadi, ya kan? Nggak menyerah gitu. Dan suaranya luar biasa. Kalau di politik itu kan kita kenal bahwa politisi itu kan bisa jatuh berkali-kali tapi bisa bangkit lagi. Mungkin semangat itu yang ditampilkan oleh Pak Prabowo ketika 3 kali kalah, tapi di pertarungan terakhir ini mungkin bisa membuktikan belajar dari kekalahannya. Iya. Ya ada quote dari Pak Prabowo ya yang bagus juga. Tidak masalah kita berkali-kali jatuh gitu. Enggak masalah, tapi bagaimana kita belajar untuk selalu bangkit. Itu Pak Prabowo pernah ngomong gitu. Berarti ini semangat Pak Prabowo ini ya, semangatnya Bu Kofifa, semangatnya Pak Prabowo ini yang harus ditiru oleh para caleg-caleg yang hari ini gagal, dan bukan hanya itu, harus maju lagi. Ini fenomenal ya. Kalau kita amati ya, beberapa caleg di partai politik itu sebagian itu bukan asli kader partai. Beberapa di antaranya itu kalau saya membahasakan kader naturalisasi. Nah, kalau ini menggunakan acuan Pak Prabowo sama Kofifa berarti kan sudah gugur ini, enggak gigih ya. Iya. Begitu di partai politiknya dia tidak dapat tempat, pindah ke partai lainnya. Saya kira untuk memangkas kader naturalisasi itu juga ini sejalan dengan semangat anak muda. Artinya di pemilu kali ini memang untuk tingkat kabupaten dan provinsi memang belum kelihatan yang mencuat munculnya anak-anak muda. Yang menarik justru di tingkat DPR RI. Ini banyak anak-anak muda yang jadi dari Jawa Timur. Jadi itu salah satu cara agar tadi munculnya kader yang naturalisasi
otomatis kalau dari muda mereka sudah terjun ke politik kan tidak naturalisasi lagi. Berarti intinya kaderisasi itu harus ditekankan lagi ya. Iya. Diperkuat supaya. Tapi begini Pak ya, mungkin Pak Riko atau Pak Suud. Ya karena keadaan. Enggak. Partai politik itu kan punya ideologi ya, punya anggaran dasar macam-macam itu. Nah, seberapa besar partai-partai itu apa istilahnya komitmen terhadap itu gitu? Pasti sangat besar. Buktinya apa? Setiap tahun atau mungkin dalam satu periode kepengurusan sebuah partai ya, ketua partai itu pasti melakukan yang namanya sekolah politik, melakukan BIMTEK gitu kan, bimbingan kepada seluruh kadernya. Bahkan kaderisasi dari bawah, terbukti ada organ-organ anak muda, sayap gitu kan. Sayap dari partai itu kan ada anak muda, ada perempuan gitu kan. Itu kan bukti bahwa ada kaderisasi. Hanya ketika menjelang pemilu, menjelang pengumuman DCT gitu ya, daftar caleg tetap gitu ya. Ini partai tertekan dalam keadaan dan situasi. Karena bakal tahu bahwa untuk menjadi anggota DPR, caleg-caleg itu perlu yang namanya biaya. Tidak hanya kapasitas kemampuan menjadi seorang politisi, menjadi calon wakil rakyat, tidak hanya itu. Butuh yang namanya dana. Kualitas saja tidak cukup ya? Tidak cukup. Kalau saya sering ngobrol sama anggota dewan yang jadi-jadi itu, mereka selalu cerita jaringan ini penting ya kan. Artinya pertemanan, keluasan sampai mana dia punya jaringan di bawah ya, pendukung lah mereka. Sama yang kedua adalah dana. Kalau istilahnya lebih intelektual lagi, kualitas dan isi tas gitu kan. Nah, itu kemudian jalan bareng gitu. Satu aja ini nggak ada, ya kita punya teman banyak. Punya jaringan yang sangat luas mungkin ketika tidak ada isi tas tadi ya jaringan ini kita ajak ngopi aja nggak mau, nggak datang kita kira-kira begitu. Tapi sebaliknya juga kita punya duit ya, punya dana besar pun nggak punya teman, nggak punya jaringan, ya duit itu hilang. Ada caleg DPR RI, saya kemarin ketemu timnya, mau bagikan duit ini bingung. Dia mau money politik gitu ya. Ini mau tak bagikan kemana gitu. Akhirnya dibawa pulang, nggak dibagikan karena nggak punya teman, nggak punya jaringan. Ini asli fakta-fakta itu ada. Sementara yang berkualitas, yang punya jaringan tidak punya uang. Karena nggak punya dana. Akhirnya ya nggak jadi ya. Ini nggak tahu, ini perlu ada evaluasi. Nah, terus bagaimana ini? Partai politik harus bagaimana ini? Ini yang menarik dari pengamatan saya ya. Kenapa di tahapan pasca rekap ini ya, mulai rekap ini ya, kok sudah santer banget mulai diwacanakan pemilu curang sampai pemakzulan. Menurut saya sumbernya ini juga partai politik harus tanggung jawab. Kenapa? Di partai politik itu tidak ada demokrasi, karena demokrasi terpimpin. Jadi mereka nggak ada untuk pemilihan ketua DPC, ketua DPW, fighting, tarung itu nggak ada. Sekarang kan main tunjuk semua. Demokrasi terpimpin. Tidak berlaku secara internal berarti ya? Iya. Lah ketika demokrasi terpimpin karena tidak sesuai dengan yang nunjuk, akhirnya dibilang curang. Padahal kita tahu bagaimana keluh kesah petugas KPPS di bawah itu sampai jam 12 malam, dilanjutkan jam 7 pagi. Rata-rata sampai pagi maksud? Iya. Padahal itu kita sampai tahu sendiri lah. Ini kan yang permainan yang dalam tanda kutip curang itu kan hanya mengubah angkanya. Cuman saya kira untuk pelaksanaan itu bagus. Kita tahu lah keluh kesah daripada petugas KPPS bagaimana.
Jadi ini yang perlu jadi koreksi juga gitu loh. Demokrasi di Indonesia ini ambigu. Jadi ketika presidennya dipilih langsung seperti itu, tapi ketua partainya main tunjuk. Ya. Oh iya, ini sudah terjadi sudah lama ya. Nah, ini kalau tidak kita ingatkan akhirnya ya terjadi. Kalau dulu kan ini apa ya, yang terjadi selama ini pilihan DPC saja ya, tingkat kabupaten kota dulu kan ya musda itu benar-benar kompetisi kan gitu. Iya. Siapa yang berpeluang dicalonkan berapa kecamatan gitu. Iya. Tapi kan partai politik nggak mau resiko memang ya. Ketika ada pemilihan seperti itu, berpotensi kebanyakan ribut, terus pecah ya. Ya ada banyak partai yang kemudian memang meskipun bertanding kemudian tetap bersanding ada gitu kan. Tapi ada yang kemudian pecah, ngambek, pindah partai gitu. Ini yang tapi itu lebih elegan. Lebih bagus itu. Karena resikonya adalah mereka tanggung sendiri, mereka politisi. Tapi sekarang yang jadi korban rakyat. Iya. Pemilih diambang-ambingkan. Katanya curang gini. Kamu bilang di depan PPS bisa dikampleng kamu. Tapi intinya bagaimana kita memperbaiki iklim politik sekarang. Karena kan biaya politik yang sangat besar. Bagaimana meningkatkan pendidikan politik ini kan harus dimulai dari partai sendiri, dari partai politik. Kalau parpol harus dibenahi dari dalam, itu mungkin akan bisa mereduksi mungkin fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Ya itu sebenarnya tidak hanya tugas partai politik ya, tugas pemerintah karena ini berkaitan sama rakyat. Rakyat sendiri juga harus diajari bagaimana tidak terlalu berharap atau menunggu yang namanya tadi serangan fajar gitu kan, atau bahkan minta gitu. Itu yang menjadi permasalahan juga. Artinya semua kalau pendidikan politik, maka pendidikan politiknya ke masyarakat juga. Nah, kalau partai politik yang ditugasi nggak mampu, tapi kalau pemerintah yang ditugasi, ya mungkin gandeng teman-teman media gitu kan, untuk bikin kegiatan-kegiatan ke masyarakat yang menyampaikan bahwa kalau politik itu terlalu dominan money politiknya, hasilnya seperti ini nih gitu kan. Ya, kurang bagus gitu kan, sampai pada tingkatan ada anggota dewan berkorupsi itu kan juga mungkin salah satu penyebabnya karena biaya kos politik yang tinggi ketika pemilu. Dan yang menarik ini sekarang bagaimana saran-saran dari Mas Riko dan Mas Suud ini terhadap caleg incumbent yang jadi maupun yang gagal agar nanti di pemilu 2029 nanti bisa sukses. Mungkin sekarang perlu diingatkan untuk apa Pak Riko? Belajar dari proses ini, terus apa yang perlu diantisipasi dari pengalaman-pengalaman itu. Yang paling ideal mungkin yang anggota dewan yang sudah jadi lagi, ya anggota DPRD Jatim ya terutama, ketika sudah jadi lagi di periode ini, kami berharap tidak maju lagi di DPR provinsi, tapi naik kelas ke DPR RI. Harus berani, ya kan? Karena gantian, mungkin tidak bertahan di Indrapura saja. Itu bagi yang ada yang sampai berperiode-periode. Banyak nunggu 4 periode baru naik itu ya terlalu lama. Harusnya 2 kali aja lah. Itu sudah naik ke RI gitu kan, nanti gantian, nanti Pak Suud mungkin juga mau nyalek gitu kan. Sepanjang itu masih ada incumbent yang sangat kuat, nggak mungkin berani Pak Suud gitu. Atau yang RI dibatasi juga Pak Riko ya. Loh, yang sudah 2 periode nggak boleh nyalon lagi. Ya pensiun dong. Gantian, ya kan dapat pensiun. Iya. Tapi ini terus ya. Masa yang dibatasi hanya presiden ya 2 periode. Ini dewan harus dibatasi. Harus naik kelas gitu. Enggak, maksudnya yang di DPR RI pensiun gitu kan. Atau jadi menteri atau jadi apa gitu kan, yang banyak. Memberi kesempatan yang junior. Nah, yang bagi yang nggak jadi ya kita berharap ya tetap semangat ya, karena itu tadi politisi itu pasti tahan banting. Kalau sekarang ini sedang kalah ataupun tidak lolos, besok 2029 tetap harus berani maju lagi gitu kan.
Insya Allah pelajaran pemilu kali ini besok jangan diulangi lagi gitu kan kira-kira supaya jadi lagi. Kalau saya gini, untuk calon incumbent setelah dilantik nanti, tolong dipelototi perolehan suaranya. Mana daerah-daerah itu yang penyumbang suara, itu jadikan basis. Sekali lagi bahwa praktek di lapangan banyak anggota caleg yang jadi itu karena mereka memiliki modal awal suara daerah basis. Jadi merawat basis ya? Iya. Jadi katakanlah sekarang ada yang kalau tingkat provinsi 10.000, 9.000 jadi. Gitu loh. Karena dia punya basis. Daripada harus merata ke seluruh kabupaten kota yang ada di Dapil, mendingan dia punya salah satu daerah yang jadi basis untuk meraup suara yang kira-kira di ambang batas lah untuk pertarungan internal antar caleg. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya harus amanah lah. Karena pemilih kita itu sudah cerdas dan ini bukti penghakiman dari para pemilih. Incumbent banyak yang nggak jadi. Ya, bagus. Oke Pak Suud, Pak Riko, Siap. tidak terasa ternyata sudah 1 jam lebih. Sudah saatnya kita undur diri, pamit kepada pemirsa. Itu tadi obrolan singkat, obrolan santai kita tentang terawangan dan hitungan bagaimana sehingga anggota DPRD incumbent di Indrapura ini banyak yang tidak jadi. Evaluasinya seperti apa tadi sudah sampaikan, strateginya seperti apa tadi sudah ada usulan. Semoga ini bisa menjadi pandangan bersama bagi seluruh caleg atau partai politik sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi. Kami atas nama kru dan kerabat kerja tim podcast Interupsi Rek undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.